memulai masa raya Paskah itu dengan Rabu Abu ya. Rabu Abu. Ini apa sih dasar penentuan rentang masa raya Paskah itu dari Rabu Abu sampai manakah? Sampai Paskah atau sampai kepada sampai ke memulai Triduum Paskah. Oke. Apa sih apa dasar penetapan? Pasti saya nggak tahu apakah ada dasarnya gereja-gereja di Indonesia merayakan 7 minggu sengsara dan sekarang kemudian kita secara ekumenis merayakannya 6 minggu prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu. Tapi lagi-lagi memang harus hati-hati. Pernah juga dalam satu pelatihan gitu ya. Kenapa kita harus jadi fokus pada salibnya bukan pada Kristusnya begitu ya. Kita pengagungan salib ini kan seperti mengagungkan benda begitu ya. Tapi disitulah justru simbol itu harus dihidupkan. Bahwa dia bukan lagi menjadi benda, tapi justru bicara tentang karya keselamatan Allah. Dan gara-gara itulah kita menggunakan salib menjadi simbol dari kekristenan. Sahabat kami, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Arlianus Laros sebagai penjaga warung. Ini sebuah program untuk menolong kita membicarakan perkembangan pemikiran dunia teologi atau pelayanan gereja atau isu-isu lain yang berhubungan dengan kehidupan bergereja, supaya dengan demikian kita sebagai umat Kristiani dapat menempatkan iman kita menjalankan kehidupan persekutuan dengan baik dan benar. Dan kali ini kita bicara mengenai berkaitan dengan masa raya Paskah yang kita akan segera masuki ini, yaitu spiritualitas masa raya Paskah. Dan untuk membincangkan ini telah datang di studio IKB narasumber kita, Ibu Pendeta Dr. Rahel Daulay. Selamat datang, Bu Rahel. Terima kasih, Pak Pendeta Arlianus. Ya, Ibu Rahel adalah dosen di STFT Jakarta ya. Ya, betul. Dulu namanya STFT Jakarta ketika saya masih kuliah di situ. Ya, sekarang betul. STFT. Beliau doktor, apa sih gelar akademik tepatnya apa? Doctor of Worship Studies. Worship Studies ya. Kemudian penyetaraan di Indonesia kemudian diberikan disetarakan dengan PhD. Oke, ya. Beliau mengajar di STFT Jakarta di rumpun liturgi dan musik gereja. Betul. Yang memberikan ceramah di berbagai tempat. Juga sebenarnya memberikan pelatihan-pelatihan teknis yang menyangkut ibadah-ibadah. Ya, baik betul. Di kampus maupun di gereja-gereja. Bukan cuma di Jakarta kelihatannya, di beberapa tempat di Indonesia. Beliau adalah pendeta dari Gereja Metodis Indonesia. Metodis, GMI. Ya, GMI. Baik, Bu Pendeta, kita mulai dengan pertanyaan yang simple. Ya, apa sih yang dimaksud dengan spiritualitas masa raya Paskah itu? Spiritualitas masa raya Paskah. Jadi sebagai gereja yang merayakan liturgi, kita punya 2 masa raya Natal tentunya yang sedang kita jalanin diakhiri oleh Epifani. Kita akan segera memasuki masa raya Paskah. Jadi kalau bicara tentang spiritualitas masa raya Paskah, bagaimana persiapan kita, pemahaman kita, dan penghayatan kita untuk merayakan hari-hari dan minggu-minggu yang masuk di dalam tatanan masa raya Paskah itu sendiri. Jadi kalau kita bicara mengenai topik ini, berarti kita diajak untuk menyiapkan diri supaya dengan demikian nanti seluruh rangkaian masa raya Paskah itu dapat dihidupi dengan baik, dinikmati, dihayati, dijalani dengan baik. Betul, iya. Jadi kita bicara mengenai hal-hal yang fundamental berkaitan dengan masa raya Paskah berarti ya Bu ya. Oke. Sekarang ini kan gereja-gereja di Indonesia memulai masa raya Paskah, kalau secara ekumenis kan udah lama sekali, tapi di Indonesia belum terlalu lama kelihatannya ini, terutama untuk gereja Protestan ya. Memulai masa raya Paskah itu dengan Rabu Abu ya. Rabu Abu. Ini apa sih dasar penentuan rentang masa raya Paskah itu dari Rabu Abu sampai manakah? Sampai Paskah atau sampai kepada sampai ke memulai Triduum Paskah. Oke. Apa sih penentuan rentang waktu itu? Iya, jadi
yang dihayati, tentu kan kalender liturgi itu berkembang dari masa ke masa gitu. Kalau Triduum Paskah ini tentu dihayati dari mulai penghayatan Jumat Agung, dan kemudian ada ditarik 40 hari sebagai masa raya Paskah, masa raya menuju Triduum Paskah tersebut. Nah, kalau ditarik 40 harinya itu di luar minggu, karena minggu tidak berpuasa, maka itu totalnya adalah 40 hari, jatuhnya di hari Rabu. Dan Rabu itulah yang disebut sebagai pintu memasuki masa raya Paskah. Tadi kan Ibu Rahel mengatakan 40 hari tidak termasuk hari Minggu, karena di hari Minggu itu tidak berpuasa. Ya, mengapa kalau hari Minggu nggak berpuasa, Bu? Karena kita pesta di hari Minggu, betul, pesta. Ya, kebangkitan. Betul. Ya, oke. Jadi nggak boleh ada kesedihan di situ. Kesedihan berubah menjadi satu sukacita karena ini penghayatan pada Kristus yang bangkit. Jadi 40 hari itu berpuasa, kecuali pada hari Minggu. Betul. Umat Kristen tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Karena itu hari kebangkitan Kristus. Apa sih makna liturgi Rabu Abu, dan bagaimana sebaiknya liturgi atau ibadah Rabu Abu ini dipersiapkan dan dilayankan, ya Bu? Rabu Abu ini kan disebut juga sebagai pintu memasuki masa raya Paskah gitu ya. Jadi abu dihayati sebagai simbol kefanaan manusia. Ya, jadi diambil dari Kejadian 3 ayat 19 itu. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi debu itu menjadi simbol untuk kita menghayati diri sebagai individu yang fana, yang rapuh, ya, tidak berkenan kalau bukan Tuhan yang memberikan kuasa. Gitu. Sehingga penghayatan dengan mengoleskan debu atau abu di tubuh manusia itu mengajak kita untuk mengalami yang namanya introspeksi diri, ya, pendekatan diri kepada Tuhan untuk memulai hidup yang lebih berserah, lebih bersandar kepada Tuhan, kira-kira begitu. Jadi momen itu adalah momen untuk mengingatkan kita kembali mengenai kefanaan, kerapuhan, keberdosaan juga kah? Berdosaan kita, bahwa manusia ini tidak ada artinya tanpa Tuhan yang memberikan kuasa, memberikan perkenanan hidup dan kemampuan untuk menjalani hidup, kira-kira begitu. Agak teknis ini, Bu. Ini kan ada umat kan yang suka bertanya, ya, karena apalagi gereja-gereja di Indonesia kan sangat pastor sentris, ya. Pastor sentris. Kalau nggak ada pendeta nggak afdol, doa makan aja kudu pendeta gitu. Nah, itu pengolesan abu itu di dahi itu sebenarnya apakah harus pendeta? Harus pendeta atau bukan? Jawaban simpelnya harusnya tidak, ya. Karena ini bukan sesuatu yang punya kaitannya dengan tahbisan kependetaan gitu. Tapi simbol abu itu sendiri perlu dioleskan kepada kita, dioleskan oleh orang yang ada di samping kita, atau para pelayan gereja, atau bahkan kita mengoleskan diri sendiri, itu pun sah-sah saja sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana kita menghayati debu itu, abu itu, teroles di dalam diri. Dan olesan itu sebenarnya menjadi simbolisasi bahwa kita menghayati tentang kefanaan diri itu. Jadi bukan tentang siapa yang mengoles, tapi apakah dioles, apakah kita mengalami pengolesan itu gitu. Apakah kita menyadari kefanaan itu? Apakah kita Jadi saya boleh dong sendiri gini gitu? Harusnya bisa saja. Bisa, ya? Bisa saja. No problem. Ya, ini sekali lagi ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, tapi banyak umat tanya. Itu kalau mengolesi tanda salib kan? Betul. Itu vertikal dulu apa horizontal dulu? Ini pertanyaan mencariku, tapi banyak orang yang bertanya. Saya pikir
Saya ingat kalau anak saya menggambar salib itu saya nggak ngatur ya apakah vertikal dulu atau tapi yang pasti ya kenapa dia menjadi simbol salib juga itu sebenarnya tidak ada kata-kata bahwa olesan debu itu harus dalam bentuk salib, ya kan? Yang menjadi penekanannya kan adalah olesan debu. Debunya itu dan olesan, oke. Yes. Nah, tapi kalau memang gereja-gereja melakukannya dalam bentuk salib, ini juga mengajak kita untuk kembali berfokus pada Kristus. Ya kan, salib adalah simbol Kristus gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana menggambar salib, apakah dari bawah ke atas atau atas ke bawah, saya pikir itu apa saja juga oke ya. Tapi artinya bisa misalnya kalau ini nih ada misalnya ada orang nyentri begitu, dia gambar debu tapi gambar alfa omega gitu di dahinya. Boleh saja Kak? Atau sebenarnya dengan pengolesan dengan simbol salib itu, apakah memang dimaksudkan sebagai tadi Pendeta Rahel mengatakan untuk mengingatkan pemelekatan kita pada Kristus? Ya, saya setuju kalau memang itu difokuskan kepada satu pola ya, yaitu salib gitu ya. Karena memang bicara tentang liturgi kan kita merayakan Kristus gitu. Sehingga ketika itu diliturgikan, nah maka simbol-simbol yang mengajak kita semakin terfokus pada Kristus itu menjadi hal yang baik gitu. Yang teksi lagi nih Bu, ini karena sekali lagi umat tuh banyak bertanya-tanya kan, apakah ya kan saudara-saudara kita dari Katolik kan punya tradisi bahwa abu itu dibuat dari abu pembakaran daun palem yang lewat sebenarnya ya. Nah, apakah memang harus pakai abu seperti itu yang kemudian dicampur dengan minyak itu? Apakah memang harus dari daun palem atau dari daun yang lain, atau nggak pakai daun juga nggak apa-apa asal abu begitu? Ya, kita tahu gereja Katolik sangat kuat sekali dalam tradisi tahun liturgi gitu ya. Jadi perayaan itu tidak pernah terlepas dari hari raya tertentu dengan hari raya yang lainnya. Jadi saya pikir itu sebenarnya menunjukkan kesinambungan dari hari raya, ya siklusnya betul. Nah, ya tentu daun palem kalau dia dikeringkan dan kemudian dia dijadikan abu itu mungkin punya kualitas yang baik gitu. Tapi saya mau cerita sedikit tentang apa yang terjadi di beberapa daerah. Metodis juga melakukan ini gitu ya. Dan beberapa pendeta sharing dia susah mencari daun palem gitu ya. Lalu dia menggunakan abu gosok yang ada di daerahnya gitu. Dan kemudian dengan sedikit olesan minyak begitu dan ternyata it works gitu. Nah, jadi dan mereka bisa merayakan Rabu Abu dengan olesan debu begitu. Jadi saya pikir simbol itu perlu dipahami gitu ya. Jadi kita tidak perlu menjadi kaku dengan keharusan ini dan itu sebagaimana yang kita dengar dan kita pelajari dari tradisi yang lain gitu. Tapi kalau memang kita bisa membangun narasi dari simbol tersebut bahwa abu ini bisa digunakan dari benda-benda yang ada di sekitar kita begitu, dan kemudian abu ini bisa digunakan dan bisa dipakai dalam prosesi liturgi, menurut saya itu akan jauh lebih kontekstual, lebih otentik begitu ya. Ya, saya menarik tadi ada rekan kita, pasti rekannya Pendeta Rahel juga, yang sangat menekan bahwa sebenarnya apapun ya simbol pun, tapi yang lebih penting kan yang disimbolkan. Yang disimbolkan. Pada saat yang sama kan liturgi itu bermain di narasi, betul kan? Betul. Jadi apapun yang Anda lakukan, yang menentukan adalah narasi yang dibuat untuk menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang disimbolkan itu, simbol-simbol itu. Betul. Ya, jadi simbol itu bedanya simbol dengan tanda. Kalau tanda kita tahu tanpa harus ada penjelasan dan keterangan, tapi kalau yang namanya simbol dia membutuhkan narasi karena dia mengajak kita untuk menghayati sesuatu yang terjadi di masa lampau tapi kemudian ditarik pada masa sekarang begitu. Jadi orang boleh memakai, kalau bisa tadi seperti penerjemahan, kalau bisa ya
dari daun palem, tapi kalau nggak ada apapun, Ya. yang penting bagaimana Anda membuat narasi terhadap apa yang Abu itu. itu yang paling penting. Betul. Oke, mudah-mudahan menjadi jelas ya, saudara. Ya. Kita beralih ke masa Prapaskah, tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arlianus sebagai penjaga warung. Kita bicara tentang spiritualitas Masa Raya Paskah dengan narasumber kita, Ibu Pendeta Dr. Rahel Daulay. Tentang Masa Raya Paskah, Bu. Prapaskah ya. Prapaskah. Dulu sekali saya ingat saya gereja-gereja tradisional di Indonesia, Protestan maksud saya seperti ya GKI, GPIB, HKBP dan sebagainya, itu baik Lutheran maupun Calvinis, mungkin juga Metodis, itu kan merayakannya itu sebelum Paskah itu ada 6 minggu sengsara, 7 minggu sengsara, panjang banget minggu sengsaranya. Ya sampai termehek-mehek karena terlalu panjang minggu sengsaranya. Kemudian kan seingat saya oleh edukasi para penggiat gerakan liturgi, pembaruan liturgi, lalu kita seperti tadi memulai masa Raya Paskah dengan Rabu Abu, lalu ada 6 minggu Prapaskah, di minggu Prapaskah nanti ada Palmarum. Nah, pertanyaan saya ialah apa dasar penetapan? Pasti saya nggak tahu apakah ada dasarnya gereja-gereja di Indonesia merayakan 7 minggu sengsara dan sekarang kemudian kita secara ekumenis merayakannya 6 minggu Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu. Ya, jadi seperti tadi yang di awal, masa Raya Paskah ini adalah masa yang panjang sekali gitu ya. Nah, Prapaskah sendiri itu adalah 40 hari. Lalu kemudian panjang lagi di Triduum dan Paskah dan kemudian Pentakosta. Nah, 40 hari ini yang dirayakan atau yang dihayati adalah 40 hari masa berpantang, masa introspeksi, masa bersedekah, berpuasa begitu ya. Dan tentu tidak bicara hanya hari Minggu begitu, tapi justru sebenarnya di dalam hari-hari tersebut kita sedang melakukan penghayatan. Nah, kalau dihitung dalam 40 hari ini ya ada 6 minggu yang akan kita jumpai begitu. Dan di dalam 6 minggu itulah, karena Minggu itu adalah perayaan gerejawi, orang-orang berkumpul dan disitulah mereka merayakan itu menjadi Minggu Prapaskah, Minggu Lent kalau beberapa gereja juga menggunakannya begitu. Nah, kalau dihitung dari mulai Rabu Abu, ada 6 minggu sampai kepada minggu yang terakhir adalah Minggu
Minggu Palmarum. Minggu Sengsara. Minggu Sengsara. Atau Sengsaranya di Minggu Palmarum. Di Palmarum itu. Iya, Minggu Palmarum itu. Nah, kalau mau dirayakan sebagai Minggu Palmarum atau Minggu Sengsara itu akan bergantung pada teks Alkitab. Bacaan ya. Yes, teks Alkitab yang digunakan gitu. Mau bicara tentang Yesus masuk ke Yerusalem atau justru peristiwa tentang Yesus ada di Getsemani dan gitu. Nah, ya saya pikir ini menjadi simbolisasi yang baik untuk mengajak umat mengantisipasi menuju Triduum Paskah tersebut. Gitu. Dan di situ ada biasanya perayaan mematikan lilin, begitu ya, satu persatu sampai kepada Triduum Paskah. Itu bukan di ibadah kegelapan mematikan lilin itu. Mematikan lilin itu yang biasa terjadi di Jumat Agung ya. Yeah. Jumat Agung ada gereja yang memang melakukannya pada saat Yesus mati jam 3 sore langsung dimatikan, atau juga dalam penghayatan ibadah Jumat Agung itu lilin dimatikan begitu ya. Tapi sebenarnya bagaimanapun penataan liturgi, yang paling penting adalah narasi tadi ya. Narasi ketika mematikan lilin, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Gitu. Ya, kalau begitu tadi menarik ya bahwa sebenarnya dalam upaya menghayati masa raya Paskah sebenarnya sangat penting apa yang dikerjakan oleh umat di dalam bukan hanya di minggunya, tapi di hari-hari, di weekdays gitu. Yes. Apa sih yang mesti dikerjakan di situ tuh? Karena sekali lagi saya mudah-mudahan saya salah. Umat itu merayakannya ya di minggu itu sebenarnya. Betul. Ketika besok Senin, Selasa, mereka udah nggak ingin lagi bahwa ini sedang masa Prapaskah. Ini apa sih yang mesti dikerjakan supaya terus teringat itu? Iya. Jadi 40 hari tentu tidak hanya minggunya saja, tapi memang di dalam hari-hari. Makanya sebut quadragesima itu ya, 40 hari. Apa yang bisa dikerjakan? Nah, yang bisa saya presentasikan, misalnya yang kami lakukan di kampus, kita sekarang sedang menggiatkan lewat formasi spiritual ekumenis untuk membuat semacam komitmen melepas dan memberi. Apa yang mau dilepaskan, apa yang mau diberikan. Nah, itu semua sivitas diharapkan bisa melakukannya. Nah, kita juga sebagai gereja-gereja juga bisa mengajak dengan cara-cara yang kreatif. Intinya adalah bagaimana kita membersihkan diri dari segala dosa, dari segala ikatan, dari segala hal-hal yang membuat kita lebih fokus pada diri sendiri. Justru Prapaskah ini mengajak kita untuk semakin berfokus kepada Kristus dan melepaskan apa yang selama ini menjadi kedagingan kita, gitu ya. Tentu hal-hal yang praktis yang biasa dilakukan orang adalah berpuasa. Berpuasa pun bisa macam-macam. Ada yang bisa puasa 24 jam nggak makan. Ada puasa ke mall. Puasa ke mall, betul. Puasa media sosial, betul. Iya. Puasa macam-macam, puasa ngopi misalnya gitu ya. Itu berat biasa itu ya juga. bagi pengopi. Bagi coffee lovers ya berat. Tapi di situ tantangannya tentang bicara tentang pengendalian diri. Kita bagaimana berperang dalam proses menyangkal diri. Gitu, menyangkal kedagingan. Itu jadi gereja-gereja bisa kreatif, apalagi untuk anak-anak muda, anak-anak kecil sekalipun bisa mulai diperkenalkan, diajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif untuk menghayati 40 hari. Sehingga tiba nanti saatnya kita menghayati Trisuci Paskah itu menjadi lebih bermakna ya menurut saya ya. Ketika kita sudah punya 40 hari masa persiapan itu. Ya sangat menarik kalau itu bisa ditata dengan baik. Melihat lebih berorientasi pada Kristus, mengendalikan berpusat pada kedagingan diri sendiri dan melepas. Yang dilepas ini bukan hanya kedagingan, tapi yang melepas yang mungkin saya sudah cukup. Misalnya nih, saya punya ballpoint 5. Ya, lalu ya saya cukup 1 atau 2. Yang lain bukan berarti itu jahat kan? Betul, tapi saya lepas untuk menjadi
Berkat. Berkat begitu maksudnya. Betul sekali. Jadi sambil melihat lihat apa yang secukupnya, Yes, sebenarnya itu bersedekah juga sekaligus. bersedekah, betul. Menarik ya. Termasuk juga ada poin penting tentang disclutting, apa itu? Kita punya kebiasaan yang tidak mau melepaskan barang-barang yang kita miliki, begitu ya. Ini sebenarnya kesempatan untuk kembali lihat di rumah, perabotan di rumah, atau buku-buku di rak, atau Ini bahaya harta barang-barang yang ada di rumah yang sebenarnya kita sudah nggak perlukan Saya gitu. kayak saya perlukan itu. Nah, Buku-buku banyak udah nggak pernah. Ya. nah kalau itu bisa kita jadikan sebagai kegiatan yang kreatif di masa Prapaskah, saya pikir ini menarik dan itu bisa jadi berkat untuk orang lain. Iya. Jadi begitu tiba Minggu Trisuci nanti hari itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa karena ada 40 hari menghayati. Betul. Iya, sangat menarik. Di masa Prapaskah. Mudah-mudahan ini bukan mudah-mudahan, semoga mestinya ini menjadi menjadi semacam Trigger ya. Iya, trigger pemicu bagi kita agar menghayati masa raya Paskah itu dengan sebaik-baiknya. Betul. Ya. Jadi nggak cuma di hari Minggu, ya. Ya, hari Minggu kita membaca teks, mengingat kembali narasi-narasi Alkitab. Oke, saya bergeser ke Kamis Putih. Oke. Ya, Kamis Putih. Apa sih yang dirayakan pada Kamis Putih? Ya, Kamis Putih kan ini bicara tentang mandat baru, Mandatum Novum. Ya, makanya disebut dalam Inggris kan disebut Maundy Thursday. Jadi kalau ditanya apa yang dirayakan pada Kamis Putih, kita merayakan tentang mandat yang diberikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya ketika mereka makan-makan terakhir. Yaitu ya yang tertulis Yohanes 13 ya, ayat 1 itu sampai 17 itu yang saling mengasihi tanpa syarat, tanpa batas ya. Jadi intinya sebenarnya kalau gereja-gereja kan banyak melakukannya basuh kaki gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang menjadi pemaknaan dari basuh kaki ini bukan tentang hanya mencuci kaki orang begitu, tapi justru bicara tentang simbol hamba yang melayani. Gitu. Jadi Kamis Putih itu harus dihayati dengan menjadi penyalur atau orang yang bisa membagi kasih tanpa batas. Gitu. Tidak hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita saja, tapi juga orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Kira-kira. Ini kan kalau seluruh ritus Kamis Putih itu ada apa saja, ada mematikan lilin bukan di Kamis Putih, di Jumat Agung. Di Jumat Agung. Ya. Ini kan di beberapa gereja di Indonesia yang mulai melakukan ini, itu kan menjadi semacam kebiasaan ya. Jadi setiap Kamis Putih itu tadi basuh kaki. Ini bagaimana merawat agar itu tidak menjadi lalu sebenarnya formalitas. Kita memang ya udah cuci kaki, tapi sebenarnya sebenarnya nggak apa yang perlu dilakukan supaya penghayatan terhadap merendahkan diri, melayani, berbagi kasih tanpa syarat itu. Itu tadi yang saya bilang, gereja-gereja banyak melakukan ritus basuh kaki gitu ya. Tapi yang paling penting adalah apa sebenarnya dasar dari membasuh kaki orang. Yang membasuh kaki itu kan biasanya adalah hamba dan membasuh kaki tuannya. Tapi Yesus mengambil praktik itu membasuh kaki murid-muridnya. Terbalik. Nah, yang harusnya menjadi aksennya bukan pada basuh kaki, bahwa setiap Kamis Putih itu harus ada cuci kaki, tapi pemaknaannya bahwa kasih itu dipertunjukkan pada saat itu gitu ya. Sehingga ya kalau misalnya mau lakukan basuh kaki, yang punya posisi di gereja dialah yang membasuh kaki orang-orang yang misalnya
tidak dianggap selama ini di gereja begitu ya. Termarginalkan. Dan saya pikir itu akan jauh lebih bermakna ritus yang dilakukan pada Kamis Putih. Kalau kita kembali lagi memaknai apa itu mandatum novum, perintah baru yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Gitu. Jadi dipraktikkan dan kembali kepada narasi ya. Betul. Jadi sebenarnya menjaga agar itu tetap terhayati dengan baik dan itu menjadi hidup terletak pada kemampuan para pelaku liturgi itu untuk membangun narasi terhadap semua simbol-simbol atau ritus-ritus yang dikerjakan itu. Benar. Jadi harapannya liturgi Kamis Putih ini satu kesatuannya dari mulai nyanyiannya, narasinya sampai kepada khotbahnya itu mendukung ritus yang mau dilakukan. Jadi lagi-lagi ini bukan tentang cuci kaki saja, tapi apa yang mau dimaknai dari cuci kaki tersebut. Gitu. Itu yang dilakukan siapa? Paus yang sebelum sekarang ini, yang dia ke penjara, Paus itu sangat membekas karena betul. Dia orang tersentak kan. Betul. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma entah ke penjara, entah dia menemui pernah kepada dan dia melakukan Ya, cuma kalau di gereja kan kayak gitu susah kali ya. Kalau kita mengatakan begitu kita mengatakan bukan. Jadi gini, begitu saya bilang, oke, kita melakukan ini kalau dalam sebuah ibadah, lalu kita memilih orang-orang yang menurut kita tadi tidak dianggap. Jadi kan jadi stigma lagi. Ini orang-orang yang tidak dianggap di gereja. Ini kalau itu kan jelas dia ke penjara, jelas nggak dicipta, nggak dipilih orang-orangnya. Dia ke penjara saja. Nah, ini gimana caranya supaya tujuannya tercapai tapi tidak menyinggung orang? Emang gue orang paling parah di gereja ini sehingga. Iya. Jadi saya pikir sebenarnya aksi yang bisa dilakukan di Kamis Putih ini harusnya bisa lebih bervariatif ya. Kalau basuh kaki ini kan memang lebih alkitabiah, lebih biblis karena Yesus melakukan itu gitu. Tapi coba mungkin menantang gereja-gereja untuk memikirkan aksi-aksi yang lain yang intinya adalah bicara tentang kasih tanpa batas. Gitu. Ya saya pikir ini supaya kita tidak terkurung pada Kamis Putih itu ya harus cuci kaki gitu. Saya pikir ada aksi-aksi yang lain karena intinya bukan pada basuh kakinya tapi pada pesan yang disampaikan oleh kasih tanpa batas, Yesus. Kesediaan merendahkan pelayanannya. Berarti kita bisa misalnya mengundang sesama kita yang sebutlah dari kalangan yang berbeda dengan kita atau yang berseberangan dengan kita, misalnya orang yang berbeda lah, misalnya kalau di gereja orang yang berbeda keyakinan, berbeda aliran, apalagi kalau selama ini sempat ada gesekan-gesekan, lalu itu yang diundang dan kepada mereka kita melayani itu jauh lebih terasa kali ya. Iya betul. Maknanya kan dapat di situ tentang mandat untuk mengasihi tanpa batas. Saya pikir yang dilakukan oleh Paus ke penjara itu juga bisa menjadi sebuah cerita atau narasi yang kita bisa hayati juga. Gitu. Wah, sangat menarik. Nah, kita udah Kamis Putih. Sekarang kita akan beranjak ke Jumat Agung, ya. Tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja.
bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja. Itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat, masih dalam Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Arianus sebagai penjaga warung, dan kita berbicara tentang spiritualitas masa raya Paskah dengan narasumber kita Ibu Pendeta Dr. Rahel Daulay. Ini segmen terakhir dan Anda kalau masih bisa memberi komentar atau pertanyaan di kolom komentar, tentu nanti pada waktunya Ibu Pendeta akan memberikan respons. Jadi masih ada kesempatan untuk terus memberikan pertanyaan dan komentar. Ini segmen terakhir, Bu Pendeta. Jumat Agung. Ya, bagaimana semestinya liturgi Jumat Agung ini dilayankan? Ya. Apa hal utama yang tidak boleh tidak ada di dalam liturgi Jumat Agung misalnya begitu? Yang tidak boleh tidak ada, tentu pembacaan teks tentang narasi salib ya. Dan memang selalu biasa dari Yohanes 18 sampai 19 itu pasti akan menjadi teks yang digunakan oleh gereja-gereja untuk menghayati Jumat Agung. Nah, fokusnya adalah pengagungan salib Kristus. Pengagungan salib. Pengagungan salib itu menjadi sentral dari perayaan Jumat Agung ini. Lalu ya tentu nyanyian-nyanyian yang juga mengajak kita untuk mengagungkan atau melihat, menghormati pada salib Kristus. Jadi bukan lagi pada kisah sengsara Yesus yang mati disalibkan dan dengan segala drama darah dan lain sebagainya begitu ya. Tapi bagaimana gereja-gereja justru harus berfokus pada bukan pada penyiksaan itu, tapi justru pada salib yang dipilih oleh Kristus sebagai puncak dari karya keselamatannya di dunia, gitu. Jadi ini menjadi penting ya untuk menghayati Jumat Agung itu, karena banyak gereja-gereja tuh justru baru bicara tentang kisah sengsara Yesus tuh di Jumat Agungnya. Drama pukul-pukul, drama darah-darah dan lain sebagainya begitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat ini kan sudah masuk dalam Trisuci Paskah. Ini pun masuk di dalam perayaan satu kesatuan Paskah itu sendiri gitu. Jadi kalau ditanya apa yang harusnya ada, ya prosesi salib. Itu salib. Nah ini kan ini menarik ya, bahwa saya nggak tahu mengapa tadi saya kira pengamatan pendeta Rahel sangat tepat bahwa di gereja-gereja Indonesia sebagian besarnya itu di Jumat Agung itu yang dikedepankan adalah sengsara. Ya. Maka tadi drama-drama yang menyedihkan itu, Yesus pikul salib, dipukul, jatuh, berteriak itu. Lalu bagaimana melakukan prosesi salib itu tanpa membuat orang fokus pada deritanya, melainkan pada tadi pengagungannya bahwa Yesus memilih ini. Dan kalau Yohanes kan itu bukan tanda kekalahan kan salib itu. Betul. Ya, itu tanda kemenangan salib itu. Ini gimana tuh? Karena ya umat yang memang pengen nangis-nangis pada waktu itu. Supaya ekstrimnya dapat ya, ada fase sedihnya lalu pasca fase bahagianya gitu. Kalau dilihat dari alurnya begitu, ya mungkin saya pikir mungkin itu menjadi dasar gereja-gereja mau membuat
rangkaian Trisuci Paskah ini. Tapi sekali lagi bahwa kisah itu kan sebenarnya sudah mulai dari Minggu Sengsara. Ya kan? Lalu kemudian makanya ada perayaan Pasion 1, Pasion 2, Pasion 3 sampai akhirnya nanti diakhiri dengan penghayatan Kamis Putih itu. Jadi kalau mau merayakan ini secara utuh, sebenarnya memang gereja perlu memikirkan rangkaian Minggu Sengsara itu, gitu. Rangkaian yang bisa dilakukan selama 1 pekan tersebut dengan aneka mungkin bantuan, mungkin tidak harus berkumpul di gereja, tapi ada narasi-narasi yang memang bisa dibagikan kepada umat gitu, sehingga mereka sudah bisa menghayati kisah sengsara ini sampai kepada ujungnya salib itu bisa dirayakan di Jumat Agung gitu. Nah, jadi kalau menurut saya kalau baru di Jumat baru aksi sengsara-sengsara itu ditontonkan begitu ya. Akhirnya seperti yang tadi Pak Arli bilang, orang akan lebih fokus kepada yang drama tadi itu gitu. Karena itu yang lebih menyayat hati, itu yang lebih memacu emosi begitu ya, bahwa Yesus rela dicambuk, dicerca begitu ya. Nah, tapi apa artinya kalau kita hanya melihat saja lalu tidak punya pemaknaan apapun atau tidak memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang berujung pada pengagungan salib. Nah, jadi kalau itu menjadi satu rangkaian yang bisa dikerjakan dari Minggu Sengsara atau bahkan mungkin dari teks-teks sebelumnya dari di Minggu Prapaskah, maka puncaknya adalah pada Jumat Agung. Puncaknya adalah pada perayaan salib di Jumat Agung. Dan seperti tadi Pak Arli bilang, salib itu menjadi tanda kemenangan dan ini menjadi perayaan yang tidak bisa dilepaskan dari Yesus yang bangkit. Gitu. Jadi termnya sendiri pengagungan salib itu saya kira term yang tidak terlalu familiar di gereja-gereja di Indonesia. Ya karena di Jumat Agung lagi itu penekanannya pada sengsaranya yang mestinya terjadi mulai dari Prapaskah ke-6 ya atau di sebelum dia di Minggu Palmarum itu mestinya kan lalu dibangun di situ. Tapi nah kan di gereja-gereja di Indonesia kan mungkin belum terlalu terbiasa ya. Sama seperti kalau Natal akan ritus ritus pengagungan bayi atau ritus mengarak bayi Yesus itu kan di Indonesia itu sejauh saya amati itu jarang terjadi. Karena itu terjadi 8 hari setelah Yesus lahir kan, tahun baru ya. Iya. Di malam bukan di malam. Di Natal pertama itu tidak terjadi. Nah, sama seperti ini. Mungkin sekali lagi bisakah Pendeta Rahel sedikit lagi memberi sebuah penjelasan tentang makna dari term pengagungan salib itu. Ya, jadi salib itu menjadi sebuah simbol tentang karya penebusan Allah di dunia. Sehingga satu kesatuan dari masa raya Paskah ini, Prapaskah menuju kepada puncaknya ini difokuskan kepada salib itu sendiri gitu ya. Kalau dibahas dengan beberapa hal-hal yang teknis atau yang praktis sifatnya, ya tentu kita bisa melakukan prosesi salib, kita bisa melakukan atau membunyikan nyanyian-nyanyian yang syairnya atau liriknya kita menyanyikan tentang salib, seperti salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Itu kan mengajak kita untuk kembali berfokus pada salib Kristus. Gitu. Tapi lagi-lagi memang harus hati-hati. Pernah juga dalam satu pelatihan gitu ya, kenapa kita harus jadi fokus pada salibnya bukan pada Kristusnya begitu ya. Kita pengagungan salib ini kan seperti mengagungkan benda begitu ya. Tapi disitulah justru simbol itu harus dihidupkan, bahwa dia bukan lagi menjadi benda, tapi justru bicara tentang karya keselamatan Allah. Dan gara-gara itulah kita menggunakan salib
menjadi simbol dari kekristenan. Gitu. Saya pikir itu menjadi makna yang besar bagi kita sekarang ini sebagai orang-orang Kristen. Jadi kalau ada prosesi salib di Jumat Agung, berarti tanpa drama pukul-pukulan itu. Tanpa drama itu. Jadi tanpa Yesus yang memikul dan terseok-seok itu. Tanpa itu. Artinya, tapi dengan pemahaman bahwa teks sudah dibacakan. Dan di dalam teks itu kita menghayati tentang proses jalan salib. Gitu. Tapi tidak perlu dengan drama yang berlebihan, saya pikir begitu ya. Kalau orang pro drama itu di mana sebaiknya itu? Kalau kepengen banget gitu loh. Kalau nggak di masa raya Paskah ini, kalau tidak ada drama Yesus yang dipukul-pukul, dia jatuh-jatuh, kayaknya belum serak begitu. Mestinya kalau bukan di Jumat Agung, di mana ditempatkan? Di rumah aja nonton. Di rumah. Kalau di Minggu Sengsara? Saya pikir teksnya juga belum sampai di situ ya. Belum sampai di situ. Lagi-lagi karena kita bicara tentang Jumat Agung ini, kalau seandainya kita beribadah setiap hari, ya mungkin bisa di salah satu hari di Minggu Sengsara tersebut. Jadi gitu setelah Prapaskah 6, mestinya Senin, Selasa, Rabu menuju Jumat Agung atau sebelum Kamis Putih betul. dibangun kisah sengsara itu. Betul. Penghayatan pada kisah sengsara. Betul. Nah, tapi belum semua gereja melakukan itu, melakukan pertemuan di gereja pada minggu-minggu tersebut. Walaupun gereja Metodis sudah melakukannya ya. Keren. Itu orang bertemu setiap di gereja itu kalau menunggu turunnya Roh Kudus ya. Biasanya di gereja. Betul. Pentakosta ya. Iya. Mestinya betul, di sini Ya, di betul. sini ya. Jadi dibangun kesadaran penghayatan akan sengsara sejak Minggu Sengsara itu. Jadi Passion 1, Passion 2, Passion 3 gitu. Ya siapa tahu mungkin gereja-gereja mulai semoga terinspirasi dengan ini. Tapi Minggu Prapaskah berapa minggu lagi? Sudah lewat. Kalau di GKI kita liturgi Masa Paskah udah selesai pada awal bulan Desember. Kalau nggak selesai, kita diuber-uber sama Jumat. Mana liturginya? Jadi ketika orang-orang sedang merayakan Natal, Advent, masih Advent, kami sudah harus menyelesaikan liturgi Prapaskah. Dan sebaliknya. Sekarang pas nanti Prapaskah Paskah sudah dimulai, sudah mikir liturgi Advent dan Natal. Ya. Oke, ini kita beralih ke ini sesuatu yang menurut saya masih jarang ya di dalam Sabtu Sunyi. Ya. Dalam pandangan saya ini masih cukup membingungkan bagi sebagian besar gereja karena ini bukan perayaan liturgi. Bisa diberi penjelasan tentang apa sih Sabtu Sunyi ini dan bagaimana Sabtu Sunyi mestinya ini dihidupi? Karena ada beberapa dokumen saya bahwa gereja ditutupi dengan warna hitam, tidak ada lampu, tidak ada terang, yang terdengar adalah hanya ya bacaan-bacaan, ya nyanyian-nyanyian. Tidak ada orang yang berkhotbah, tidak ada. Nah, ini gimana sih semestinya ini Sabtu Sunyi? Iya, Sabtu Sunyi ya sebenarnya dari penerjemahannya saja sudah menarik ya. Bahasa Inggrisnya Holy Saturday. Tapi kemudian dimaknai dalam bahasa Indonesia menjadi Sabtu Sunyi. Kita menekankan pada kesunyiannya. Nah, ini kan kalau dihayati dari Trisuci Paskah, dia sebenarnya a day in between. The death and the resurrection. Nah, jadi ada beberapa teolog yang memang mendalami tentang what is happening in between, gitu ya, apa yang terjadi di tengah-tengah itu. Nah, kalau kita lihat dari rentang kronologisnya kan Yesus yang mati, kemudian ada yang meminta mayatnya dan kemudian membawa ke dalam kubur, dan di situ terjadi semacam kesunyian, ya. Hanya itu aja teks terakhir atau kisah terakhir yang kita baca di dalam Alkitab. Baru kemudian kan kisah Maria dan beberapa orang datang ke kubur. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di antara itu?
nggak ada yang, ya artinya kesaksian Alkitab juga sangat terbatas menjelaskan itu. Tapi justru itu dimaknai tentang kesunyian yang sebenarnya aktif gitu. Jadi bukan vakum, bukan kosong, tapi aktif. Dan apa yang terjadi, ya ada beberapa yang memaknai Yesus yang turun ke dalam dunia kematian gitu ya. Tapi juga menghayati itu justru di dalam penghayatan tentang kekosongan, tentang kesunyian gitu. Dan Sabtu Sunyi ini kan juga disebut sebagai induk dari semua ibadah malam. Ibadah malam ini juga bisa bicara tentang di tengah kesunyian malam itu kita menghayati kita melakukan yang namanya liturgi begitu ya. Nah, kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan di dalam Sabtu Sunyi, saya pernah melakukan atau bereksperimen terhadap ibadah Sabtu Sunyi di tengah kehampaan atau pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang tidak bisa kita temukan jawabannya bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena COVID. Itu tanda tanya besar bagi mereka. Kenapa keluargaku? Kenapa bukan orang yang lain gitu ya? Kenapa begitu cepat? Kenapa tidak ada kesempatan kami untuk berjumpa? Karena begitu sakit, mungkin dia harus diisolasi dan kemudian selesai begitu saja. Jadi mereka tinggal di dalam pertanyaan-pertanyaan yang begitu berat, tapi harus mereka terima gitu ya. Nah, lalu Sabtu Sunyi menurut tawaran saya adalah menjadi momen di mana kita bisa bertanya kepada Kristus di tengah kesunyian itu, di tengah ada banyak pertanyaan-pertanyaan kehidupan kita ya yang sebenarnya kita pun tidak bisa menemukan jawabannya langsung pada saat itu juga gitu. Tapi ini menjadi penting untuk kebangunan iman kita. Dan Sabtu Sunyi menurut saya menjadi simbolisasi yang baik untuk orang-orang Kristen untuk menghayati arti kekosongan. Bagi orang Kristen menurut saya kekosongan itu adalah sesuatu yang patut dihayati. Dan kita melakukan itu kan, misalnya ibadah ada saat hening di awal maupun di akhir. Baca Mazmur juga ada selah begitu ya. Dan kekosongan yang dimaksud di sini bukan kosong tidak melakukan apa-apa, tapi justru kekosongan yang mengajak kita untuk berefleksi tentang Allah. Jadi itu kesempatan yang baik untuk berefleksi, untuk belajar menerima kenyataan bahwa ada banyak hal yang tak bisa terjawab, tak bisa terjelaskan secara serta-merta dalam hidup ini. Betul. Berarti momen yang sangat penting ya, walaupun masih jarang makanya masih jarang dilakukan kelihatannya yang seperti itu. Betul, ya karena kebingungan sebenarnya. Kebingungan dan kita kehilangan makna. Artinya mungkin orang sibuk sudah mempersiapkan Paskah ya, ada yang merayakan Paskah subuh juga begitu. Atau kebingungan itu bagian dari Sabtu Sunyi sebenarnya. Oh. Ya, saya nggak berani menjawabnya. Nah, mungkin sekedar penjelasan, apa sih artinya kalau dikatakan bahwa Sabtu Sunyi itu bukan perayaan liturgi? Karena liturgi ini kan bicara tentang komunitas ya, berjumpa, kerja banyak orang gitu. Tapi kalau Sabtu Sunyi memang menjadi ritus yang sangat personal, individual, sangat personal. Bahkan kalau kita berkumpul pun misalnya, kan tidak ada komunikasi. Betul. Kan, nggak ada nyanyi bareng. Di dalam kesunyian. Dalam kesunyian masing-masing. Dan setiap orang punya punya kehidupannya, punya pertanyaannya, punya pergumulannya begitu. Jadi memang Sabtu Sunyi akan dimaknai dengan sangat individual, sangat personal, sekalipun berkumpul, tapi juga itu menjadi ritus
yang sangat personal, kira-kira begitu. Oke, yang terakhir di puncak perayaan Paskah. Paskah ini apa unsur utama dalam perayaan Paskah? Sebenarnya kalau menarik ya, Paskah ini kan dimulai ketika merayakan kesunyian itu, kekosongan, pertanyaan gitu ya. Lalu kemudian ada satu titik terang. Dan kenapa dulu awal-awal ini kan Paskah ini dirayakan Paskah malam ya, Easter Vigil, yaitu Sabtu malamnya gitu. Dan ini disebut sebagai Lucernarium, ibadah terang yang dilakukan pada malam hari, dan itu menjadi terang itu sama seperti lilin, itu menjadi berita sukacita di tengah kegelapan, di tengah pertanyaan, di tengah pergumulan, di tengah kesunyian, di tengah keheningan, tiba-tiba ada terang, itu menjadi berita sukacita. Nah, Paskah adalah tentang itu gitu, tentang berita bahwa ada satu kebangkitan, Yesus sudah bangkit, dan itu menjawab semua pertanyaan dan ketakutan, kegelapan, kesunyian yang selama ini ada gitu. Nah, jadi kebangkitan Kristus itu menjadi titik terang itu. Kegelapan tidak lagi menguasai. Kegelapan tidak lagi menguasai, kematian sudah dikalahkan. Jadi ritus, atau masih ada nggak di ritus membawa lilin kalau Paskah itu menyimbolkan. Itu menyimbolkan lilin. Kalau mati lampu tuh kan tiba-tiba ada lilin kan, semua kita pasti akan ketarik ke situ ya. Wow gitu ya. Ada terang gitu. Jadi saya pikir kesan itu harusnya juga kita hayati ketika memasuki masa Paskah. Berita tentang kebangkitan Kristus itu menjadi sukacita besar bagi orang-orang Kristen. Oke, Pendeta Rachel, tak terasa nih waktu kita, ya nggak kerasa panjang kelihatannya nih. Ini Risma, kamu merasa panjang? Padahal ini udah sangat panjang, oke? Panjang karena kita merayakan satu masa raya Paskah. Sebelum kita mengakhiri acara ini, apakah ada semacam sebuah pesan pastoral 1, 2, 3 kalimat kepada para sahabat DKB berkaitan dengan apa yang kita percakapkan dalam spiritualitas masa raya Paskah? Silakan. Iya, jadi masa raya mengajak gereja-gereja untuk menghayati satu peristiwa Kristus. Jadi masa raya itu perlu dipahami supaya kita bisa menghayati. Look back untuk melihat ke belakang apa yang terjadi, lalu look around bagaimana membuat itu menjadi kontekstual, otentik dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitar kita, untuk look forward, untuk mengajak kita melangkah selanjutnya. Jadi penghayatan tentang masa raya Paskah itu perlu dimulai dengan kita belajar, memaknai, dan juga memberikan diri dengan untuk para aktivis-aktivis tim-tim ibadah di gereja lebih kreatif, memberi diri untuk mendalami teks-teks narasi-narasi masa raya Paskah. Dengan demikian kita sebenarnya sedang mengajak gereja untuk kembali menghayati perayaan Kristus dengan lebih membangun spiritual kita. Oke, terima kasih Pendeta Rachel, dan itulah sahabat DKB percakapan kita tentang spiritualitas masa raya Paskah. Berharap ini memberi pencerahan, dan kalau masih ada waktu bolehlah ya dipakai untuk bagi para pembuat atau perancang pelaku ibadah di gereja untuk menyiapkan masa raya Paskah. Sampai jumpa pada episode berikutnya, dan bila ada masukan-masukan silakan kirim kami lewat nomor 08 128 991. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.